Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita coba dalemi nih bagian 4 dari materi yang Anda bagikan, fokusnya ke revolusi ilmiah. Ini kan bukan cuma soal rentetan perlemuan gitu aja ya, tapi lebih ke perubahan cara kita melihat pengetahuan itu sendiri. Benar nggak? Iya, tepat sekali. Jadi inti pergeserannya selama katakanlah 500 tahun terakhir ini tuh sangat radikal, yaitu pengakuan atas ketidaktahuan. Ketidaktahuan, maksudnya gimana tuh? Ya ini revolusioner, karena sebelumnya kan sistem pengetahuan yang ada tuh seringnya mengklaim udah punya semua jawaban. Biasanya diturunkan dari tradisi atau teks suci yang dianggap final gitu. Nah, revolusi ilmiah ini justru berangkat dari sikap, oke, kita ini sebenarnya nggak tahu segalanya. Oke, jadi titik awalnya justru kesadaran kalau banyak yang belum kita ketahui ya. Terus gimana itu bisa mendorong perubahan besar? Nah, kesadaran itu jadi pemicu. Memicu pencarian pengetahuan baru secara aktif. Nggak lagi pasif nerima warisan lama aja. Metodenya juga khas banget nih. Kumpulkan pengamatan empiris, data yang bisa kita lihat, kita dengar, kita ukur. Yang bisa diindra gitu ya? Betul. Lalu pakai perangkat matematika buat cari pola, cari hukum di baliknya. Fokusnya geser banget nih. Dari yang tadinya menafsir teks kuno, jadi ke observasi dan eksperimen langsung. Menarik. Dan kalau katakanlah, observasi hasilnya beda sama tradisi, ya observasinya yang diutamakan. Wah, jadi matematika ngambil alih peran cerita ya dalam menjelaskan alam semesta. Rumus menggantikan narasi, gitu kayak persamaan E sama dengan MC kuadrat yang Anda catat itu, ya mungkin rumit tapi presisi banget ya. Iya, bisa dibilang gitu. Matematika jadi semacam bahasa universal baru untuk hukum-hukum alam. Tapi, ada poin penting lain nih yang ditekankan di materi Anda. Revolusi ilmiah ini ternyata nggak steril, nggak terjadi di ruang hampa. Maksudnya? Dia itu tumbuh berkelindan, terkait erat sama dua kekuatan besar lain. Imperialisme Eropa dan bangkitnya kapitalisme. Oke, gimana tuh hubungan saling menguntungkannya? Antara sains sama, yaitu imperialisme dan kapitalisme. Wah, banyak banget kontribusi sains. Pertama, pengetahuan praktis. Contohnya tadi, James Lind itu. Lewat eksperimen, dia nemuin obat buat skorbut. Penyakit yang, wah parah banget dampaknya buat pelaut zaman dulu. Oh iya, yang karena kurang vitamin C itu kan. Penting banget pasti buat angkatan laut. Vital. Terus, ada juga teknologi baru. Mulai dari meriam yang lebih canggih, sampai, ya ujung-ujungnya, bom atom. Bahkan, sains kadang dipakai juga untuk justifikasi ideologis. Contohnya? Ya, misalnya teori-teori rasial yang seolah-olah ilmiah gitu, buat membenarkan kenapa Eropa merasa berhak menguasai bangsa lain. Wow, jadi sains bisa jadi alat buat imperium berkembang gitu ya? Iya, dan sebaliknya juga berlaku. Imperium dan kapitalisme jadi sponsor utama sains. Butuh dana besar kan riset itu? Sumber Anda nyebut ekspedisi Kapten Cook, itu bukan cuma jalan-jalan petualangan loh. Bukan sekedar penjelajahan ya? Bukan. Itu proyek sains raksasa yang didanai negara. Tujuannya ngumpulin data botani, zoologi, bikin peta, data medis dari seluruh penjuru dunia. Studi bahasa juga didanai. Kenapa? Ya biar gampang ngatur wilayah jajahan. Praktis banget ya tujuannya? Betul. Terus kaum kapitalis juga ngeliat nih, wah sains ini bisa bikin inovasi teknologi, bisa bikin untung besar. Jadilah siklus gitu. Sains butuh duit dari negara dan bisnis. Terus hasil sains dipakai buat memperkuat negara dan bisnis itu lagi. Saling menguntungkan. Berarti ini artinya arah kemajuan sains itu seringkali nggak murni ya, ditentukan sama kepentingan di luar lab. Sering banget, sains itu jago jawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja. Tapi agak susah jawab apa sih yang penting diteliti atau buat tujuan apa penelitian ini. Pertanyaan soal nilai dan etika ya? Nah iya, pertanyaan soal prioritas, soal etika ini seperti ditekankan sumber Anda, seringnya ditentukan sama siapa yang megang dompet. Entah itu pemerintah yang pengen unggul secara militer atau korporasi yang ngejar profit. Jadi ya, kepentingan politik dan ekonomi itu sangat mewarnai jalan yang ditempuh sains. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, revolusi ilmiah itu akarnya dari pengakuan kita nggak tahu, terus berkembang pakai observasi dan matematika, tapi kemajuannya itu nggak bisa dipisahkan dari dukungan dan juga kepentingan politik dan ekonomi ya. Persis.
Dan dampaknya luar biasa ya, dalam mempercepat perubahan dunia, jauh lebih cepat dibanding era-era sebelumnya. Betul. Dan percepatannya itu terus nambah, secara drastis malah. Ada contoh bagus di materi Anda. Dari ditemukannya mesiu sampai artileri itu benar-benar efektif mengubah perang, butuh waktu kira-kira 600 tahun. Lama kan? 600 tahun ya lama. Tapi dari rumusnya Einstein, E sama dengan mc kuadrat sampai bom atom pertama meledak di Hiroshima, itu cuma butuh 40 tahun. Cuma 40 tahun? Cepat sekali. Cepet banget. Itu nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan transformatif sains modern. Lalu kalau gitu, apa nih implikasi besarnya buat kita sekarang? Buat masa depan? Nah, ini dia pertanyaan kunci yang diajukan di bagian akhir materi Anda. Kan sains udah berhasil mecahin kode dasar kehidupan lewat genetika. Kita udah mulai bisa merekayasa organisme lain. Dari bakteri yang bisa bikin insulin, sampai mungkin tikus super cerdas di lab. Iya ya. Langkah logis berikutnya apa coba? Dan mungkin ini nggak terhindarkan juga, yaitu mencoba merekayasa Homo sapiens itu sendiri. Wah, itu pemikiran yang cukup mengguncang ya. Iya kan? Makanya ini jadi pertanyaan reflektif buat Anda semua yang menyimak. Ketika revolusi ilmiah, yang awalnya lahir dari kerendahan hati mengakui kita tidak tahu, malah sekarang ngasih kita kapasitas yang hampir kayak dewa. Kekuatan buat ngubah lingkungan, ngubah spesies lain, dan bahkan mungkin ngubah diri kita sendiri lewat bioengineering atau katakanlah antarmuka otak komputer langsung. Teknologi yang nyambungin pikiran ke mesin itu ya. Betul. Pertanyaannya adalah, dengan semua kekuatan baru ini, apakah kita sebagai manusia beneran tahu apa yang sedang kita lakukan? Dan kita ini mau jadi apa selanjutnya? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.